Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Pasumpahan Tubo. Cerita ini ditulis oleh Lutfiana. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika sampai di sana, Mas Saida merasa ada hal yang aneh. Semua orang diam saat ia datang, tidak ramah seperti biasa. Namun, tak perlu berpikir buruk. Mereka sedang bekerja. Begitu ia berbaik sangka. Sementara Raya pergi berkeliling sepanjang ladang, melihat-lihat orang sedang memanen. "Raya ikut petik ini teh," ujarnya pada salah seorang perempuan muda beranak satu. Perempuan itu mendongakkan caping yang dipakai, sehingga tampak mukanya yang berubah menjadi sinis. "Jangan ikut pula. Pergi sana. Nenekmu penyimpan racun." Dia berbisik ke telinga Raya dengan raut muka tegang. Gerahamnya mengeluarkan bunyi gertakan tanda tak senang. Gadis kecil yang tidak tahu menahu hanya termangu tidak tahu salahnya. Matanya hampir memerah karena air mata kecemasan. "Jangan menangis di sini. Pergilah," imbu perempuan itu padanya. Raya menjauhi pemetik cabai itu. Sesekali ia melirik ke belakang, masih bingung kesalahan apa yang telah dilakukannya. Sementara Mas Saida yang telah selesai menunaikan pesan dari Maiza masih menunggu Raya untuk barang pulang. Dari kejauhan tampak Raya berjalan dengan murung. Saat mereka menyusuri jalan setapak sudah dekat ke rumah, Raya berhenti. "Nek, Patu Boy itu apa, Nek?" tanya Raya pada neneknya. Mas Saida terkejut lantas terhenti. Ia memandang Raya dan balik bertanya, "Siapa yang menyebut itu padamu?" "Bibi yang petik cabai, Nek." Mas Saida menjadi naik pitam. Bisa-bisanya berbicara hal tabu itu pada seorang gadis kecil. Ia meraih tangan Raya lalu mempercepat langkah. Dalam pikirannya hanya satu, memastikan apakah anaknya mendengar hal yang sama dari orang yang bekerja itu. Ketika sampai di rumah, Mak Saida menjadi bersemangat naik tangga hendak menemui Maiza. Mulut orang tua itu mengeluarkan sumpah serapah yang tidak habis-habisnya pada si tukang pemetik cabai. "Kalera nih orang. Hidup dengan orang seperti benalu, tapi menggigit pada induk semangnya. Ular berbisa. Iya, ini kehendaknya. Cucuku, cucuku, malang sekali. Ampunkan aku ya Allah, Maha Kuasa." Raya yang menyusul di belakang menjadi kaget melihat neneknya merepet-repet. Matanya membeliak, langkahnya melambat. Dia duduk di jenjang pertama dengan kaki mencuntai-cuntai, melihat ke halaman yang sedang gersang oleh panas terik. Sementara ibunya Raya sedang di dapur. Tatapannya lesu. Pipi terus menjadi berisi dengan sudut bibir sedikit ditarik ke dagu. Senyum yang biasa terukir hilang oleh kondisi tak enak hati yang dialami. Rasa marah dan sedih bercampur aduk tanpa rasa. Ia berkata-kata dalam hati, menyenandungkan penyesalan yang tak jelas berawal dari mana, tidak tahu pula kapan berakhir. Maiza bertanya kenapa ia lahir di keluarga ini. Tak bisakah ia memilih orang tua yang tak punya masalah?
Sesekali ia tersenyum tapi kecut. Menjadi sangat miris menimbang nasib. Bagaimana cara menghilangkan bala? Akankah anaknya Raya akan mengalami hal yang sama? Maiza meringis menahan sakit di dada. Sesak, bilik di hatinya terkoyak-koyak. Hancur sekali. Kemudian mengusap sudut mata yang hampir meleleh. Tetapi malah semakin merembes karena ia lupa. Pada permukaan kulitnya masih menempel zat kimia bawang yang diiris hingga membuat matanya perih. Akhirnya ia benar-benar menangis sendirian. Lepas tak tertahan sambil mengaduk-aduk nasi goreng. Sendok dan kuali seperti bergelut menimbulkan bunyi. Intonasi terakhir sumbang, memegahkan telinga Mas Saida yang datang dari arah ruang tamu. Apa yang kau lakukan? Pekik di telinga. Mas Saida menghardik anaknya yang sedang meluapkan amarah. Maiza terhenti dan melambatkan gerakan. Lalu hidungnya kembang-kempis menarik nafas dalam. Mas Saida masuk ke dapur untuk mengambil segelas air. Lalu meneguk sampai tak ada sisa. Kemudian berdiri dekat Maiza. Kau tahu kabar soal pamanmu itu? Tanya Mak Saida. Entahlah Mak, saya nggak dengar. Jawabnya dengan sengit. Emak cuma bertanya, kenapa kau menjadi marah-marah? Nyali Mak Saida mencut melihat Ibu Raya itu menggila. Mak, kenapa masih kita yang kena imbas? Tak bisakah mereka biarkan kita lega untuk bahagia sedikit saja? Ujar Maiza meracau. Namun, ia masih cekatan memindahkan sarapan ke dalam mangkuk. Bunyi sendok dengan kuali bertarung lagi. Kali ini suara teng-teng. Kali ini suara teng-teng akang bakso juga ikut serta. Mak Saida menjadi cengah melihat kelakuan Maiza. Meskipun sudah beranak 2, jiwa manjanya masih ada. Sedikit egonya terluka. Ia meledak-ledak seperti jagung rendang. Ya sudah, siapkan kerjamu itu. Emak ke rumah dulu. Mak Saida mengalah pada anaknya, mundur dari perdebatan. Jika Maiza dilawan juga bercakap. Alamat tamat dunia, tak akan makan sampai besok pagi. Timbul sesal di hati Mak Saida. Dari waktu ke waktu selalu ada saja musibah yang menimpa keluarganya. Perkara warisan Panarua ia menjadi sasaran penggunjingan orang sekampung. Tidak siapa dapat disalahkan. Benda itu belum dapat musnah seluruhnya. Bagja sudah berusaha mencari tempat biasa, tetapi tidak ketemu. Jin penjaga membawa benda itu menyelinap. Anehnya ketika tiba saat ia lapar, Panarua itu merayap-rayap di dinding atau loteng. Jika tak segera dapat nyawa orang sebagai inang, maka mesti diberi emas berharga. Bapak, Bapak, apa harus korang pintar saja lagi, Pak? Lirih nenek Raya ketika mematut foto hitam putih mendiang suaminya. Dia memicit-micit kening yang bertambah pusing. Di tempat lain, Raya yang sedang bersantai duduk di cenjang, tertarik melihat Anton yang sedang main kelereng dengan 3 orang temannya. Dia berlari menghampiri, tertawa bahagia melihat udahnya menang banyak. Sudah 7 buah punya temannya yang sudah diambil alih. Anton memang jago dalam menembak. Kalau sedang melakukan apapun yang disukai, ia akan konsentrasi penuh. Tak heran jika main dengan Anton temannya selalu kalah telak. Permainan kali ini berbeda. 3 teman Anton tidak terima kelereng mereka diambil. Melalui tipu daya, ia membuat seolah-olah Anton sudah berlaku curang. Anton sudah siap menjentikan jarinya ke permukaan kaca bulat itu dengan kekuatan yang mengalir dari nadi. Ia sudah menyangka bisa menembus lingkaran pertahanan dan membawa hasil perampasan perang. Ketika ia melepaskan kelereng, tetapi si Juki mengalihkan perhatian dengan menginjak punggung kaki adiknya. Sakit, pekik Raya. Fokus Anton teralihkan.
Kelereng meleset ke tepi garis. Gak sengaja, ucap si Juki. Raya mengangguk saja. Beberapa kali kecurangan teman-temannya membuat Anton berhenti main. Ia tidak terima diperlakukan semena-mena. "Nggak main lagi, kalian curang," ujar Anton. "Mana pula, kau yang tak pandai lagi main," kata si Juki. "Nggak ada, aku lihat kau sengaja nginjak kakinya," terang Anton sambil menunjuk Raya. Main tuduh," bentak Juki. Ia menggoda dua temannya dengan kedipan mata. Permainan mereka berubah jadi ajang pertengkaran. Ucup dan Peno yang duduk mendadak bangkit. Peno mendorong Anton sampai terjerembab, sedangkan Ucup juga ambil bagian mencita kepala Raya. Sontak saja Raya histeris menangis, lalu berlari ke rumah mengadu pada ibunya. Anton tak terima temannya memukul Raya. Adu mulut menjadi adu cotos. Anton membentak sambil mengepal tinju. "Tinjulah," serga Juki. Ucup dan Peno dengan sigap menahan bagian kanan dan kiri Anton. "Gak takut juga kamu," ujarnya sambil mencentik kening Anton. "Besok kita tahu samain dengannya. Nanti diadukan ke neneknya. Dikasih tubuh pula kita," imbu si Juki. Anton yang sudah sedikit mengerti apa itu tubuh menjadi marah mendengar ocehan si Juki. Ia berusaha melepaskan pegangan dua temannya yang lain. Tak sabar ingin melayangkan bau gementar ke mulut tak beradab si Juki tersebut. "Cih!" Juki semakin menjadi-jadi. Ia meludahi wajah Anton. "Jatuhkan dia!" perintahnya pada Ucup dan Peno. Kedua anak itu melaksanakan perintah Juki. Anton didorong dengan keras hingga tergolek ke tanah. Kemudian Juki cepat memungut semua kelereng miliknya dan punya Anton juga. Anton tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia kalah. Dia meringkuk membenamkan kepala. Keluar suara isak tangis. "Nah, pulang," ajak si Juki. Ketika membelakangi Anton, mereka membicarakannya. "Kata emakku, jangan main lagi dengannya. Di rumahnya ada hantu," ujar Juki. "Iya," Ucup dan Peno serentak ternganga. Sementara Anton semakin berurai isak tangisnya setelah mendengar ledekan teman-temannya. Dari mulutnya hanya memanggil-manggil orang yang sangat disayangi. "Ayah, ibu," isaknya. Ketiga anak tersebut tak peduli melihat Anton yang sendu. Mereka malah menertawakan dari kejauhan lalu meninggalkan Anton sendirian. Singkat cerita, menjelang Ramadan, sudah 8 kali panen cabai menghasilkan laba, rata-rata 5 karung 50 kg. Si Pokok telah pulang pengganti pupuk dan pestisida. Setelah hampir 2 bulan, kini Pakia dan Maiza memetik buah penghabisan. Selasa pagi, hari ke-23 bulan puasa, Pakia sudah bersiap ke ladang cabai. Maiza dan 2 anaknya menyusul di belakang. Kali ini tidak mengupah orang untuk membantu panen. Ia hanya membawa anak dan bininya. Mereka berempat berjibaku menjelang zuhur. Anton dan Raya bermain sesekali, kejar-kejaran di pematang. Gelak tawa berderai, tidak ada tekanan. Main berdua sangat membuat mereka ceria. "Dek, kalau nanti sudah dibayar tengkulak, besok pergilah belanja ke Pakan Rabah. Pilih yang dibutuhkan untuk anak-anak untuk Raya," ujar Pakia. "Jadi udah," kata Maiza. "Apa tidak ke pasar Aur Kuning saja kita udah? Lebih banyak baju bagus," imbu Maiza. "Gak usah, pasar yang deket aja. Kasihan Anton puasa," ujar Pakia. "Iya udah," tukas Maiza. Pakia dan Maiza memasukkan buah pedas itu dengan hati-hati.
Jika patah maka berkurang pula nilainya. Setelah terkumpul sekarung kecil yang masak dan sekarung besar yang hijau, mereka beristirahat di dangau sambil menunggu tengkulak datang menjemput. Tidak lama kemudian, pedagang datang menjemput hasil ladang. 3 lembar uang kertas bergambar monyet lagi duduk diberikannya pada Pak Kiah. Pedagang itu mengobrol sebentar lalu pergi. Pak Kiah mengajak istri dan anaknya untuk pulang. Raut lelah sudah tergantikan dengan bayaran. Saat sampai di rumah, Maisa memandikan Anton dan Raya di pancuran belakang rumah. Air pegunungan terasa sangat menyejukkan. Selesai mandi mereka tertidur pulas karena kelelahan. Singkat cerita, matahari sudah mau tenggelam di perbukitan. Swastamita mengeluarkan cahaya kemerah-merahan di sepanjang bukit barisan. Azan berkumandang melalui corong musola. Rumah gadang menjadi ramai. Mereka menikmati perbukaan dengan nikmatnya. "Yah, kita pergi terawih kan ya?" "Di rumah saja," ujar Pak Kiah pendek. "Teman aku ke surau sembayang ya. Kenapa aku terkurung di rumah aja?" "Jangan banyak tanya. Tidurlah lagi," perintah Maisa pada anak laki-lakinya. Anton hanya bisa cemberut. Malam bulan puasa di rumah tidak semeriah di musola. Baginya hari-hari yang berlaku sangat membosankan. Sedangkan anak-anak sebayanya banyak yang pergi. Mereka ikut sholat tarawih dan tadarus. Terlebih lagi dapat kesempatan untuk jajan dan bermain. Akan tetapi semenjak gosip miring merebak, keluarga itu gerak-geriknya menjadi pusat perhatian. Pandangan sinis dan cemooh kerap kali mereka terima. Keesokan harinya, Maisa dan Raya pergi membeli baju ke Pekan Raba. H-5 menjelang hari raya, pasar tradisional ramai dipenuhi oleh orang yang ingin belanja keperluan. Mereka datang dari setiap penjuru daerah. Maisa dan anaknya berkeliling mengitari los-los yang berjejer. Banyak sekali baju baru yang datang dari Bukit Tinggi. Ia mengambil selai lalu mencobakan ke tubuh Raya. "Dah besar aja anak ibu. Tinggi badannya," ujar Maisa pada anaknya. Raya senang mendengarnya, sembari memilih-milih baju. 2 orang wanita yang mengenakan baju aksen Melayu berselendang beludru. Ia berhenti di kedai pakaian tersebut, menatap Maisa dengan lekat. "Oh, Maisa, ke pasar juga? Ini anak gadismu?" tanya wanita itu. Ibu, iya, beli baju Raya untuk anak gadis ini," jawab Maisa sambil menunjuk Raya. Baru ia menyadari wanita tersebut adalah Bisuli, istri dari Paman Palindih. Selama menikah dengan pamannya tidak ada punya anak. Hubungan mereka tak dekat karena Suli tidak suka dengan kakak dari suaminya. Siapa yang tidak kenal dengan Suli, anak tengkulak terkaya di Batu Gading. Separuh penjual di Pekan Raba sering meminjam uang untuk membuka galeh. Apalagi semenjak menjadi istri dari wali nagari, namanya semakin naik daun. "Oh, ini," ujar Bisuli. Dia mengeluarkan uang 100 perak dan memberikan pada Raya. "Raya, bilang makasih sama Uwo." Maisa mengajari anaknya. "Makasih Uwo," ucap Raya. Bisuli seperti paham. Beberapa orang yang sedang berjualan berbisik-bisik melihatnya. "Uni, bibi yang berdagang. Ini besan saya, keponakan dari suami saya." Jelas bibi Suli pada orang yang menggosipkannya. Mereka hanya mengeluarkan "oh" dari mulut. Kemudian Suli pergi dari tempat penjualan pakaian dengan tersenyum bahagia. Sementara Maisa yang masih melihat-lihat baju kembang lontras untuk Raya, merasa risih dengan orang melihatnya. "Oh, ini keponakan Pak Wali itu.
Amaknya membantu wali nagari baru itu mendapatkan jabatan. Iya, teganya melakukan itu. Masih tebal juga mukanya untuk berjalan di sini. Mereka berbisik-bisik mengatai Maiza. Maiza tak tahan melihat mereka lantas mencari di tempat lain. Tetapi hatinya sudah kusut masai. Baju apapun yang baru tidak lagi bagus dilihat. Ia hanya membeli sedikit untuk kebutuhan dapur lalu bersegera pulang. Dalam mobil truk pick up, ia duduk menepi membelakangi penumpang lain. Tidak kuat lagi dibicarakan di belakang. Sesampainya di rumah, Pak Kia heran melihat barang bawaannya hanya sedikit. Ia menanyai Maiza, alasan istrinya tidak ada baju yang bagus. Besok hari ingin ke Bukit Tinggi saja. Pak Kia percaya ucapan Maiza. Ia tak menanyakan hal lain lagi. Keesokan harinya, demi memperturutkan ego akan harga diri, Maiza berangkat sendiri ke Bukit Tinggi. 1,5 jam perjalanan ia sampai di pasar terminal. Wajah Maiza menjadi lebih riang. Dengan bahagia ia mencuci mata, berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Membeli apapun yang dia ingin tanpa perasaan tertekan. Tidak ada yang mengenalinya. Sore hari, baru Maiza sampai di rumah. Langkahnya gontai. Sudah lelah berkeliling di Aur Kuning. Saat sampai di rumah dengan senangnya ia langsung memakaikan baju-baju baru itu. Rancak panah. Besok Raya pakai bajunya, ujar Maiza pada anaknya. Hore, hore. Anton dan Raya bergembira. Singkat cerita, Lebaran pun tiba. Kumandang takbir menggema lewat toa dari musola. Orang kampung berbondong-bondong pergi ke masjid, mulai dari orang tua sampai anak kecil. Pak Ustadz, sampai pada pemuda yang malas sholat, pergi beramai-ramai menyemarakan hari kemenangan. Pak Kia dan keluarganya juga ambil bagian, pergi menunaikan sholat hari raya. Ketika berpapasan dengan orang lain, tidak ada yang menyapa dan enggan pula menyahut. Dalam masjid juga begitu, dia diacuhkan. Orang saling bersalam-salaman. Ketika gilirannya mereka lewat saja, sanksi sosial diberlakukan padanya. Pak Kia membawa anaknya pulang. Kesedihan yang mendalam tumbuh subur dalam jiwa mereka. Ketika sampai di rumah, mereka mendapati Mak Saida juga sedang duduk seorang diri sambil memakan kue sangkon bakar. Kemudian Anton dan Raya yang ikut menemani neneknya bersantai-santai di kursi sambil menggigit kue bolu. Hari raya tahun ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka. Merasakan hidup sendiri, tidak ada orang datang berlebaran. Tak ada anak-anak yang memanggil cucunya di halaman, mengajak pergi main atau naik ke rumah untuk sekedar mengorok kue dari nampan. Orang terdekatnya pun tak kunjung datang. Paman Palindi yang sejak mula membuat mereka sengsara, tidak ada orang yang kasihan. Sangat terasa bagi Pak Kia menjadi orang terasing. Pergi minum kelepau seperti sendiri, padahal banyak bapak-bapak yang hadir. Tetapi Pak Kia tak dibawa serta dalam obrolan mereka. Hanya sekali dia pergi ke sana. Setelah itu lebih banyak santai di rumah. Begitu pula Maiza, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Malas bertemu orang sebab enggan dikuncingkan. Ia menjadi tipis telinga. Setiap ibu-ibu berkumpul membicarakan masalah anak atau keluarga, Maiza hanya lewat saja. Dia merasa mereka sedang membicarakan dirinya. Akibatnya tetangga sudah menjauh. Tidak ada siapapun yang datang bertamu. Penghasilan ladang mereka merosot tajam sebab tak tertangani oleh Pak Kia sendiri. Tidak ada orang yang mau diupah untuk mengolahnya. Masyarakat nagari mengasingkan mereka. Ladang sudah rimbun menjadi parak ilalang. Rumput saruik menutupi petak-petak tanah. Plastik nusa yang digunakan sudah lapuk, tidak bisa dipakai lagi. Supaya dapur tetap berasap, tetap bisa makan, terpaksa ia menjual simpanan emas. Hidup mereka sudah diambang kemiskinan.
Lebih kasihan melihat Anton dan Raya. Mereka dibatasi pergi bermain, hanya bola di halaman saja. Saat bertemu anak lain, mereka membuli orang tuanya. Anak yang tak mengerti apa-apa sudah mendapatkan sanksi sosial atas perbuatan salah seorang nenek moyang di masa lalu. Sementara Mak Saidah tak dapat berbuat apa-apa untuk mengembalikan tawa di rumah gadangnya. Perasaan bersalah membuat nenek itu canggung, malu dengan menantunya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di bilik sampai memeluk foto Abah Jalal. Kemudian ketika malam mulai larut, jarum jam berdentang tepat pada pukul 9. Terdengar suara kisru di ruang anjungan. Mak Saidah bergegas bangun. Gerangan apa yang terjadi? Ketika berdiri di pintu, ia menyaksikan Bagja menggandeng Anton dan menggendong Raya. Sedangkan Maisa yang sedang terisak-isak bersimpuh di kaki suaminya. "Udah, mohon jangan pergi. Jangan bawa anak-anak. Kalian adalah separuh jiwa saya," pinta Maisa memohon. Bagja menghela nafas berat. Ia tidak membenci istrinya. Takdir cinta mereka yang suram. Tidak terlihat masa depan yang cerah. Cukup ia tak beruntung jangan terjadi pada kedua anaknya. Bagja memutuskan pergi dari rumah membawa kedua anaknya. "Sudah, Dek. Tak sanggup lagi menghadapi cobaan ini. Rumah gadang ini menyimpan malapetaka," ujar Bagja dengan suara serak. Ia melemparkan kresek hitam ke tangan Maiza. "Biarkan udah pergi. Kalau kau cemas, ikutlah bersama kami," imbuhnya. "Tapi udah." Maiza ditimpa keraguan. Ia menatap lekat kantong plastik. Sepertinya ia ingat pemberian Pak Kusir Bendi. Saat ia membuka isinya hanya beberapa keping ambalau kering sejenis kemenyan. "Ini obat yang dikasih Pak Kusir dah. Waktu Raya dirawat. Udah ingat kita naik delman?" tanya Maiza, mengingatkan kembali memori masa yang telah lewat. "Bagaimanapun saat ini sudah letih. Kalau kau tak mau ikut, biarkan saya pergi," Bagja berkata untuk terakhir kali, lalu melangkah ke pintu. "Udah, tinggalkan anak-anak. Jangan dibawa," seru Maiza sambil memeluk Anton. Kedua balita yang tak mengerti permasalahan orang dewasa. Anton ikut-ikutan menangis melihat ibunya berurai air mata. Mata Raya berkaca-kaca melihat ayah dan ibunya yang memperebutkan ia dan udahnya. Bagja masih tetap bersikeras untuk membawa anaknya, sedangkan Maisa tidak mau ikut. Kasihan dengan emaknya yang tinggal sendiri. Suasana menjadi haru biru. Mak Saidah tidak tahan lagi melihat anak dan menantunya bersih tegang. Ia mendekati Bagja. "Bagja, jangan begitu sama Maiza. Ama yang salah. Saya yang menyebabkan kalian begini." Mak Saidah berusaha membujuk menantunya. "Satu yang harus kau tahu. Barang itu tidak pernah emak gunakan untuk mencelakai orang. Emak juga berkeinginan memusnahkan. Tetapi cara apa lagi yang harus saya lakukan? Harta sudah habis untuk membayar orang untuk mencarinya," imbuhnya. Bagja tetap bergeming dengan pendiriannya. Sudah bulat tekad meninggalkan rumah. Besar cinta pada keluarganya tak mengubah apapun. Hidup akan menderita sampai tua. Biar ia kembali ke rumah orang tuanya, membesarkan Anton dan Raya. Zah, pergilah dengan lakimu. Biarkan emak sendiri mengurus rumah gadang ini.
Pikirkan suami dan anakmu. Mas Saida membujuk Maiza agar patuh pada Pak Kiah. Tapi Mak, Maiza masih berat hati meninggalkan emaknya. Pergilah. Biar emak menanggung semua. Tinggalkan saya sendiri. Hidup sudah bau tanah. Ini takkan lama. Pergilah merantau ke negeri orang. Mas Saida terisak. Suaranya melemah. Pak Kiah tak tega melihat mertuanya mengiba-ngiba. Ia menurunkan Raya dari gendongan, lantas duduk menenangkan gejolak dalam dada. Sebenarnya ia juga tak tega meninggalkan istrinya. Maiza bangkit memeluk anaknya. Anton, Raya, ibu sayang kalian. Kalau ayah ingin membawa kita merantau, kita pergi nak, ucap Maiza. Pak Kiah dan istrinya termenung. Pandangannya jauh menerobos malam yang semakin pekat. Mereka terdiam, hening dalam angan masing-masing. Mas Saida terperangah, hatinya makin terluka. Ia terpaksa melepaskan anak semata wayangnya untuk pergi jauh darinya. Ia membiarkan diri sendiri mati berkalang tanah atau menjadi makanan inyak rimba. Amaknya Maiza itu berbalik kembali ke bilik, berupaya menyeret kaki yang sudah tak bertenaga. Sesampainya di dalam, dia meniup lampu golok yang masih nyala. Tubuh tuanya tergolek di dipan yang lusuh. Butiran air mata luruh bersama sesal, hanya ditemani remang-remang lampu dari ruangan anjungan. Sesaat matanya terpejam, lalu terbuka karena ada rasa geli di lengan. Ketika ia menoleh, senyum sinis terbesit di sudut bibir yang keriput. Tidak ada takut lagi seperti dulu, hanya ada lelah dan putus asa. Kalimaya, lahaplah, biar habis siksaan. Hidup di dunia sudah seperti di neraka, gumamnya. Hewan kecil berkaki banyak tersebut dibiarkan menyelinap ke dalam baju. Tubuh renta itu mengkelinjang, bulu remangnya berdiri. Kalimaya merayap masuk ke hidungnya. Bekas jejak kaki membekas di permukaan kulit, memancar cahaya kehijauan, kemudian menghilang masuk ke lubang nafas, berubah bentuk cairan minyak yang berwarna kehitam-hitaman. Mas Saida mencibik. Kerongkongannya terasa disiram air mendidih, membuat urat-urat lehernya mengkerut, mencekik pernafasan. Ia tak memanggil anak atau menantunya lagi, tetapi berusaha melawan. Berharap Bapak Jalal datang memberikan bantuan. Kemudian sekelebat cahaya masuk ke bilik. Sosok yang tinggi rupawan, Bapak Jalal datang menemui Mak Saidah. Ia menggenggam tangan yang sudah lemah, lalu merangkul tubuh istrinya. Pak, Bapak, lirih Mak Saidah. Ia masih memanggil Bapak Jalal di puncak kesadarannya. Tidak tak lagi menahan sakit perutnya. Nafas Mak Saidah menjadi sesak. Beberapa kali terbatuk. Tubuhnya kembali mengkelincang. Hanya 2 kali bergerak. Setelah itu pandangannya nanar. Samar-samar ia melihat Bapak Jalal lagi. Perlahan merentangkan kedua tangan hendak membalas pelukan suaminya. Bapak Jalal menggandeng sambil tersenyum pada istrinya. Dengan isyarat anggukan ia mengajak pergi dari rumah. Mak Saidah diam-diam mengikuti Bapak Jalal. Tidak sempat berpamitan dengan anak cucunya. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.